Selamat sore para sadulur, para sahabat semua. Berkisah tentang Isra Mi'raj ya. Apa sih itu Isra Mi'raj gitu kan? Ini kan Isra Mi'raj ini kan tradisi yang dilakukan oleh umat Islam dalam rangka perjalanan seorang nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau di kisahnya kitab-kitab hadis itu, bahwa pada satu malam Nabi Muhammad itu diperjalankan Isra Mi'raj itu dalam rangka menerima wahyu. Kisahnya itu menerima wahyu dalam bentuk menerima perintah sholat yang 50 waktu ya kan? Itu kisahnya di dalam kisah hadis itu, menerima perintah sholat yang 5 waktu. Jadi pada perjalanan dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Yerusalem, habis dari situ dia naik atau dia mi'raj tuh, dia mi'raj ke langit ketujuh gitu kan. Naik langit 7, jadi langit 1, langit 2, langit 3 itu ada para nabi-nabi itu yang duduk tuh di singgasana ya kan. Paling tinggi itu di langit ke-6 tuh kalau nggak salah siapa, Nabi Musa ya, kurang lebih begitu gambaran di hadis itu. Naik menerima perintah sholat yang 5 waktu. Waktu dia naik ke atas itu terus menerima perintah sholat yang 5 waktu. Ketika dia terima perintah dari Tuhan bahwa disuruh umatmu mengejarkan sholat yang 50 waktu. Ketika Nabi Muhammad terima perintah itu, dia turun dari langit ke-7 itu, dia turun. Dia ketemu Nabi Musa. Dia bilang nama Nabi Musa, apa kata Tuhan? Iya, saya mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat yang 50 waktu. Terus Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad, wah mana mungkin umatmu bisa melaksanakan sholat yang 50 waktu, ya kan? Sedangkan satu hari dalam hitungan waktu itu 24 jam. Mana mungkin 50 waktu? Nggak mungkin, pasti umatmu keberatan itu. Coba minta sama Tuhan diturunkan gitu ya. Maka dia naik lagi tuh ke atas, minta sama Tuhan diturunkan. Ya dikurangi 5 jadi 45. Dia turun lagi tuh, ketemu sama Musa lagi. Wah nggak mungkin, nggak kuat kalau 45. Coba minta lagi, nego sama Tuhan, kira-kira nggak bisa, bakalan bisa umatmu. Nah begitu terus tuh, minta naik turun sampai akhirnya terakhir 5. Ketika 5 waktu dapat perintahnya, dia turun ketemu Musa, berapa jadinya? 5 gitu. Nah ya sudah, umatmu bisa melakukan itu. Akhirnya turunlah Nabi Muhammad dari Mi'raj itu, langit ke-7, dan dia kembali ke Masjidil Haram atau ke Mekah untuk memberitakan kepada umat untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nah begitu cerita di hadis itu gitu. Nah sebenarnya cerita yang begini ini sumbernya dari mana gitu kan? Terus apa yang bisa dapat pelajaran dari kisah itu tuh apa pelajarannya, petunjuknya apa? Kan kalau kita lihat itu kan ada petunjuknya adalah sebuah negosiasi tentang perintahnya Tuhan gitu. Yang pertama itu kan. Jadi Muhammad minta negosiasi kepada Tuhan untuk diturunkan mengenai ibadah sholat itu yang tadinya 50 jadi 5 waktu. Itu pun atas perintahnya Nabi Musa. Kan analoginya begini, ini sebenarnya yang Tuhan tuh Allah atau Nabi Musa sih? Kan begitu jadinya. Kok seolah-olahnya Nabi Musa lebih tahu daripada Allah. Di sini aja ketika orang membaca hadis seperti ini atau sebuah
pengetahuan atau literatur dari kitab hadis ini tidak bisa dicerna, tidak bisa dipertanggungjawabkan kisah seperti ini. Kenapa? Ya masa manusia lebih tahu daripada Tuhan? Masa hamba lebih tahu daripada Tuhan? Itu kan sudah nggak masuk akal di situ. Kalau dikonversi sama akal. Masa Nabi lebih hebat daripada Tuhan? Padahal Nabi ya manusia gitu loh. Nah itu sudah janggal, kisah-kisah itu janggal. Kalau dihubungkan dengan surat 25 ayat 33 itu, dan tidaklah mungkin seorang kafir itu datang kepadamu kecuali membawa sesuatu yang ganjil. Artinya bahwa orang kafir itu selalu membawa berita yang ganjil-ganjil gitu loh. Jadi Anda mau melihat ciri orang kafir itu, selalu membawa berita bukan berita kebenaran, tapi berita sesuatu yang ganjil. Jadi kalau Anda berhadapan dengan siapapun orang di muka bumi ini, terlepas dari ajaran gitu lah, ya, ada sesuatu yang ganjil, itu orang-orang kafir tuh. Artinya memang dia tidak membawa sebuah kebenaran. Ada suatu kepentingan di dalam cara berpikirnya. Ada satu kepentingan-kepentingan yang sedang dia mau lancarkan. Tuh. Jadi ketika orang berbicara, perhatikan aja. Kalau ada sesuatu yang ganjil, nah itu ada sesuatu yang disembunyikan tuh. Tuh. Itu bisa menilainya itu dari situ. Karena ayatnya mengatakan orang kafir itu selalu membawa sesuatu yang ganjil. Jadi kafir itu jangan selalu diartikan sebagai orang yang keluar dari agama Islam ya. Kafir kan tertutup, orang yang menutup dari sebuah kebenaran atau dia tidak mengenal sebuah kebenaran. Itu membawa sesuatu yang ganjil. Pokoknya apapun yang dibawa bukanlah sebuah kebenaran, itu pasti ganjil. Gitu. Itu analoginya. Kan? Terus lanjutnya bahwa sumber dari mana bahwa sholat itu asalnya dari 50 terus jadi 5 gitu kan. Dan ini kan sebenarnya kalau kita melihat dari sejarahnya bahwa sebelum Nabi Muhammad ada ya, sebelum Nabi Muhammad lahir, sholat yang namanya berdiri ruku sujud itu sudah ada semenjak Nabi Ibrahim gitu loh. Jadi sholat itu sudah pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebelum Nabi Muhammad lahir gitu kan. Nah kan pertanyaannya nanti orang-orang yang membawa sesuatu yang ganjil, ya bisa aja dulu zamannya Nabi Ibrahim itu sholatnya 50 waktu, sama Muhammad nanti dikurangi jadi 5 waktu, kan begitu, itu bisa, ngelesnya itu bisa. Kenapa saya katakan bahwa apa itu sudah ada semenjak sholat itu sudah ada semenjak zamannya Ibrahim, ya kan? Artinya zaman dulu orang mengenal Tuhan itu, mencari Tuhan itu, seperti di gambaran surat 6 ayat 75 sampai dengan 79 tentang kisah Ibrahim sholat itu, dia sudah melakukan bentuk ritual berdiri ruku dan sujud itu dalam mencari Tuhan gitu. Waktu dia nyari bintang, dia pikirnya ada Tuhannya, akhirnya dia bangunlah sebuah komunitas untuk menyembah bintang gitu kan. Nah, ya ada praktek-praktek ritual di dalamnya itu seperti berdiri ruku dan sujud, walaupun bacanya ya saya nggak tahu persisnya seperti apa ya, bahasa mereka lah, bahasanya orang Arab Jordania gitu. Orang-orang di Tanah Kanan itu, dari Jazirah Arab, ya kan? Sampai akhirnya masanya bintang itu dia lihat tenggelam, ternyata bukan begini nih, ada ganti dengan bulan. Tapi sebenarnya itu bahasa perumpamaan ya, tapi bisa dijadikan sebuah gambaran gitu loh, bahwa mereka sudah melakukan praktik-praktik. Kayak judulnya gini loh, dulu itu orang Cina itu mencari Tuhan itu bagaimana sih cara mencari Tuhan dulu, agar doa-doanya dia itu terkabul gitu kan. Nah, dia melakukan yang namanya apa itu, menggunakan stick apa itu, hiu itu dibakar gitu, dengan wangi-wangian gitu, sebagai simboliknya sebenarnya. Tapi
Dulu itu dibuat itu supaya asapnya itu nanti bisa ke langit, maka tercium oleh Tuhan supaya doanya itu terkabul. Jadi orang-orang primitif dulu itu mencari Tuhan itu dengan cara-cara yang menurut daya pikirnya dia. Ya, oh begini kali, oh mungkin begitu kali, begini kali ngomong sama Tuhan. Sama juga dengan orang Hindu itu, ya kan? Dulu nenek moyangnya itu mengajarkan bahwa untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu melakukan persembahan-persembahan, itu nebar bunga di lautan misalnya, agar wangi-wanginya itu sampai tercium ke Tuhan sehingga apa yang menjadi permohonannya dikabulkan, gitu kan? Atau bangsa-bangsa Yunani juga melakukan persembahan-persembahan, misalnya dulu ekstrim itu ya, dengan menyembelih korbanan-korbanan. Ada yang lebih ekstrim, anaknya disembelih gitu misalnya. Ada juga, dan itu banyak literatur dalam sejarah awal manusia, peradaban manusia itu ya begitu untuk mencari Tuhan. Maka terjadinya kehancuran, banyaknya terjadinya kehancuran, kesalahan dalam praktek-praktek yang berujung pada sebuah kekejian itu dibangkitkannya seorang utusan untuk memberitahu bahwa bukan seperti itu mengenal Tuhan gitu kan. Nah sampailah pada Isra Mi'raj tentang perintah sholat yang 50 jadi 5 waktu itu juga sumbernya kan awalnya dari Ibrahim gitu, bukan yang 50 waktunya ya, artinya praktik ritual sholat yang dikatakan berdiri, rukuk dan sujud itu sudah ada zamannya si Ibrahim sampai di akhirnya perpindahan matahari, bulan, bintang, bulan, matahari. Ternyata bukan demikian gitu loh. Tapi ketika ditinggalkan kan masih ada orang yang mengikuti praktek-prakteknya tuh, sampai ada simbolnya bulan dan bintang tuh di dalam sebuah kubah-kubah satu keagamaan. Ada juga yang menyembah ruku dan sujud pada matahari, kemunculannya matahari. Setiap kemunculan matahari di pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan tenggelamnya matahari. Ada juga yang melakukan penyembahan-penyembahan itu dalam, ya memang matahari itu menjadi sumber kehidupan gitu. Nah, itu kan sebuah olah pikir manusia yang masih tradisional dulu itu, bagaimana caranya menemukan Tuhan gitu. Kita menemukan Sang Pencipta itu. Nah berangsur-angsur berarti di zaman Muhammad itu sudah ada sholat yang sifatnya ritualisme itu, berdiri, rukuk dan sujud. Dan Muhammad juga melakukan praktik sholat demikian. Makanya ditandai waktu tahiyat itu kan ada kama sholaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim. Jadi Muhammad itu mengikuti sholatnya Ibrahim gitu kan. Ibrahim yang mana? Ibrahim yang masih tersesat atau Ibrahim yang sudah meninggalkan satu praktek-praktek kesesatan gitu loh. Ya kan? Itu sebenarnya tuh. Nah, Muhammad juga melakukan fase praktek ritual itu setelah dia mengerti, memaknai bahwa substansinya bukan itu. Jadi sumber bahwa 50 waktu menerima 50 waktu jadi 5 waktu itu tidak punya dasar. Karena sebelum perintah itu kisah Isra Mi'raj tentang menerima sholat yang 50 waktu, Muhammad sudah melakukan sholat, bahkan bapaknya pun sudah melakukan sholat, bahkan bangsa Arab pun sudah melakukan sholat yang ritual itu. Jadi itu sudah berbenturan dengan kisah-kisah yang diceritakan hadis tentang menerima sholat yang 50 waktu, ya kan? Masa perintah Tuhan bisa ditawar? Itu namanya menakar gitu. Nakaro, dari kata nakaro, menakar. Orang yang menakar tuh munkar, orang yang munkar itu menakar-nakar perintah. Jadi orang munkar itu adalah orang yang menakar-nakar perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan itu dinego. Jadi kalau namanya perintah Tuhan ya nggak bisa dinego. Jadi kalau Anda ingin melihat orang munkar itu, perintahnya Tuhan itu ditakar, di apa? Dinego itu, dinegosiasi. Seharusnya perintah Tuhan namanya perintah Tuhan ya nggak bisa dinegosiasi. Apa? Lalu lo, iya mana aja?
Jadi perintah Tuhan itu nggak bisa dinego-nego. Namanya perintah. Kalau perintah ya harus dijalankan. Kalau dinego itu namanya munkar. Orang yang menakar-nakar perintahnya Tuhan itu namanya orang mungkar tuh. Ya. Nah sekarang kita lihat sumbernya dari mana bahwa kisah negosiasi seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat bahwa kisah tentang tawar-menawar perintah Tuhan itu sebenarnya bersumber dari kitab Injil, cuma hanya diselewengkan gitu loh. Jadi kitab-kitab hadis tentang Isra Mi'raj itu, ketika siapa yang menggembar-gemborkan kisah itu, bahwa aku melihat Muhammad itu Mi'raj, menerima perintah 50 waktu jadi 5 waktu, itu hadisnya siapa? Itu Bukhari atau Tirmidzi atau Muslim, saya nggak tahu. Tapi Anda bisa lihat perandingan itu. Nah sumbernya itu di kitab Injil, karena Al-Quran tidak pernah merekam hal-hal seperti itu. Misalnya di suratnya itu di Kejadian 18 ayat 23 sampai 33. Jadi itu kisah tentang Abraham bertemu dengan seorang malaikat gitu, ketika datang malaikat kepada dia itu tentang perintah Tuhan gitu loh. Tapi perintah Tuhan pada saat itu datang kepada Abraham berkisah tentang utusan itu akan mau menghancurkan satu kaum Lut. Ya bertetanggaan tuh. Kalau Abraham di timur, berarti si Lut di barat tuh. Nah, sebelum mau dihancurkan itu oleh datangnya seorang utusan, si utusan permisi dulu sama si Ibrahim. Gue mau hancurin nih di kota Sodom ini. Bagaimana menurutmu Bim? Cuma si Boim bilang, wah ada saudara gua tuh di sono, Lut. Iya, gue tahu. Makanya gue mau datang ke sono untuk ngasih tahu Lut dan kaumnya untuk keluar dari daerah situ. Mau gua hancurin tuh. Jadi istilahnya begitu tuh kisahnya. Nah jadi sumber Isra Mi'raj tentang tawar-menawar tuh diambil dari kitab Injil itu di Kejadian 18 ayat 23 sampai 33. Saya bacakan ya. Ibrahim ketika berkata dengan utusan, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang-orang dengan fasik? Ya, jadi artinya di dalam kota Sodom itu ada orang yang benar dan orang yang fasik. Si Abraham bertanya, apakah engkau akan melenyapkan orang yang benar bersama dengan orang yang fasik? Gitu. Terus Abraham bilang, bagaimana sekiranya ada 50 orang yang benar dalam kota itu? Jadi ini bukan negosiasi, tapi lebih kepada bertanya. Menurut kamu, hai para utusan, kalau ada orang benar 50 orang di dalam itu, kira-kira lu akan musnahin nggak? Atau lu akan lenyapkan nggak daerah itu? Terus, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak engkau mengampuninya karena ke-50 orang yang ada di dalam itu? Jauh kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang-orang benar bersama orang-orang fasik, sehingga orang-orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Gitu tuh katanya Ibrahim kepada utusan-utusan. Jauhlah kiranya yang demikian itu demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil gitu. Artinya dia mempertanyakan itu tentang si utusan itu. Terus Tuhan berfirman, jika artinya Tuhan berfirman melalui utusan-utusan itu, jika kudapati 50 orang yang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Oh, itu kata Tuhan tuh melalui utusan itu. Terus Abraham menyaut, sesungguhnya tuh aku telah memberanikan diri nih bertanya lagi kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Kalau sekiranya kurang dari 50 orang benar, apakah engkau akan memusnahkan kota itu? Karena yang 5 itu, yang 50 itu. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika aku didapati 45 di sana. Jadi dari 50 kurang 5. Jadi 45. Kalau ada 45, tetap lu hancurin nggak? Nah, terus
Nggak akan dihancurkan. Terus Abraham nanya lagi, sekiranya ada 40 didapati sana, kira-kira akan wajar juga nggak? Nggak, kata Tuhan. Terus tanya lagi Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya ada 30 di sana, dilenyapkan nggak? Kata Tuhan, nggak juga. Terus nanya lagi nih, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya ada 20 di sana. Nah, firman-Nya mengatakan, aku tidak juga akan memusnahkan. Sampai terakhirnya dia tanya lagi, kalau ada 10 bagaimana? Dia juga tidak akan memusnahkannya. Nah setelah itu barulah selesai berkomunikasi dengan Abraham, lalu pergilah para utusan-utusan itu. Nah artinya sumber sholat yang 50 waktu jadi 5 waktu itu kan gaya apa? Kisahnya ini mirip dengan kitab Kejadian ini. Ada kemiripan gitu loh. Nah, saya bisa mengambilkan sebuah kesimpulan bahwa kisah Isra Mi'raj tentang menerima perintah sholat yang 50 waktu itu tidak pernah direkam di dalam Quran. Dan hadis mengambil sumber dari mana? Di Alkitab. Hanya di sini yang dijadikan perbedaan atau diganti, bahasanya itu diganti. Jadi diskusi antara Abraham dengan para utusan itu tentang mempertanyakan, kalau ada orang 50 kira-kira lu musnahin nggak? Ini bukan masalah negosiasi. Beda dengan ketika kisah Isra Mi'raj itu negosiasi. Di situ bukan Abraham tapi Musa diganti. Kalau umat itu tidak bisa menerima sholat yang 50 waktu, bagaimana mungkin dia melaksanakan sholat yang 50 waktu, sedangkan satu hari aja cuma 24 jam. Jadi artinya dia kalau 50 waktu benar terjadi, ya sholat terus dong kerjanya kan gitu, ritual terus tuh, kapan kerjanya kan. Nah jadi terjadi sebuah negosiasi di kisah Isra Mi'raj itu, seolah-olah Musa lebih tahu dan lebih paham daripada Allah, sehingga itu tidak mungkin sholat yang ritual itu dibebankan kepada umatnya Muhammad selama 50 waktu. Dari 50 kurang 5 jadi 45, 45 kurang jadi 40, dan begitu sampai akhirnya jadi 5 waktu. Nah gambarannya kurang lebih sama seperti di kitab Kejadian. Hanya perbedaannya di kitab Kejadian itu menceritakan tentang mempertanyakan, bukan menegosiasi, mempertanyakan. Kalau misalnya ada orang di itu masih ada 45 orang benar, apakah juga akan dimusnahkan? Itu katakan Tuhan tidak, gitu kan. Nah, tapi diganti di dalam kitab hadis itu yang dijadikan keimanan bagi orang Islam. Nah, kita bisa lihat penggambarannya bahwa kalau dihubungkan dengan surat 5 ayat 41 itu, orang-orang Yahudi itu senang dengar berita-berita bohong. Orang Yahudi itu senang mengganti perintah apa yang tidak diperintahkan Tuhan tuh. Dia serang merubah-rubah tuh Quran itu atau kitab-kitab dari tempat-tempatnya tuh. Dia rubah-rubah. Nah fungsinya untuk apa sih? Ya keuntungan bagi mereka, untuk supaya umat itu, ya pada hakikatnya umat itu agar bergeser gitu. Sehingga apa yang dikatakan si ulama atau pemimpin atau umat itu mau mendengarkan perkataan dia, sehingga dia mendapatkan keuntungan dari umat itu dengan kisah-kisah yang dia ceritakan itu, gitu loh. Nah sama halnya hari ini, jika anda apa yang dikatakan Bapak A, anda mengatakan B, karena kamu melihat keuntungan di dalamnya di situ, kamu melihat keuntungan di dalam, kamu mendapatkan penghargaan, kamu mendapatkan kehormatan, kamu mendapatkan keuntungan berupa harta, duit dan segala macam, ya keuntungan untuk kepentinganmu. Dengan mudahnya itu orang mengganti apa yang dikatakan Tuhan tidak sama dengan dikatakan oleh si orang itu, atau tidak sama apa yang dikatakan Bapak dengan apa yang dikatakan anak. Artinya ketika anak tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan Bapak, ya bukan anak Bapak gitu.
Nah, jadi itu cirinya orang Yahudi. Jadi Yahudi itu bukan pada sebuah tatanan agama, tapi pada karakter dan pribadi manusia itu diklaim sebagai orang Yahudi. Ya, jadi orang Yahudi itu kan dari kata dua suku kata Yahudi, ya dan Huda. Artinya Yahudi itu adalah atau Yahuda itu adalah orang yang mengetahui petunjuk, gitu loh. Jadi orang yang mengetahui petunjuk Tuhan itu kemungkinan besar untuk menyalahgunakannya itu tinggi. Artinya untuk membuat sesuatu yang berbeda itu tinggi. Kayak misalnya saya ini tahu tentang petunjuknya Tuhan. Untuk menggeser agar seseorang itu mengerucutnya kepada saya, itu tinggi itu. Kenapa saya bisa menggeser itu? Karena saya tahu petunjuknya dan saya menggunakan itu untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi-pribadi saya, atau keinginan-keinginan saya bisa terwujudkan melalui umat itu. Nah, itu hati-hatinya di situ. Bahayanya di situ tuh. Nah, itu karakternya Yahudi itu. Artinya Yahudi mengganti perintah, mendengar berita yang bohong yang belum tentu benar. Nah, ya kan? Untuk kepentingan pribadi. Gitu ya. Apapun itu. Untuk orang supaya menghamba kepada sosoknya, untuk orang itu supaya hormat kepada sosoknya, supaya umat itu bisa saya kadalin, bisa diambil keuntungannya dari pribadi-pribadi itu, bisa itu. Kemungkinan besarnya tinggi karena dia tahu tuh tentang petunjuk. Nah, itu bahayanya itu ketika Anda mengetahui petunjuk. Ya. Nanti kalau Anda sudah cerdas, satu saat Anda sudah cerdas, kemungkinan besar atau kemungkinan tingginya untuk melakukan sebuah kezoliman atau melakukan suatu pergantian perkataan yang tidak diperintahkan oleh Tuhan itu sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Saya katakan begitu. Karena ya memang kenyataannya begitu. Dalam kisah-kisah sejarah itu, Yahudi itu mengganti perintah. Orang-orang Yahudi itu selalu mengganti perintah. Jadi Yahudi itu bukan agama ya, tapi sebuah karakter. Karakter manusia yang mengganti-ganti perintah apa yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Itu karakter. Walaupun nanti klasifikasi Yahudi itu banyak. Bukan hanya sebatas sih. Makanya kita bisa melihat orang ini tipikal Yahudi yang mana ya, kalau dia tidak sesuai dengan selaras dengan hukumnya Tuhan. Jadi kalau yang namanya anaknya bapak itu ya mengikuti bapaknya, tapi kalau anak tidak mengikuti bapaknya ya Yahudi itu kan, gitu istilahnya begitu. Nah, kembali kepada kisah Isra Mi'raj tadi. Berarti sumber Isra Mi'raj yang dikisahkan oleh umat Islam itu tidak bisa dijadikan dasar ukuran bahwa itulah menerima Nabi Muhammad menerima perintah sholat yang 50 waktu menjadi 5 waktu. Ya, kita ada gambarannya nih ya, perbandingan dengan Alkitab. Berarti kalau bisa disimpulkan bahwa kitab-kitab hadis itu bisa disimpulkan bahwa mereka lah orang-orang Yahudi itu yang selalu mengganti-ganti perintah Tuhan. Itu orang Yahudi semua. Jadi kalau hari ini orang Islam mau sadar bahwa kitab-kitab hadis itu sumbernya dari orang Yahudi. Jadi bisa dikatakan bahwa hadis-hadis itulah buatannya orang Yahudi gitu loh. Nah, kalau mau lebih spesifik lagi itu kan propaganda sebenarnya yang dilakukan orang-orang Yahudi membuat kitab-kitab seperti itu dengan tujuan apa? Itu pengalihan tuh gitu loh. Dalam sebuah teori-teori konspirasi itu mereka melakukan itu dengan mencari keuntungan di situ. Biarin aja tuh orang-orang yang ikut agama pada tolol semua, nggak perlu dia tahu apa yang kita kerjakan. Ya kita sibuk aja buat sistem, biarin dia praktek-praktek khayalan-khayalan aja yang mereka ikuti. Mereka sibuk dengan berkhayalan, dengan beruforia agama khayalannya. Kita sibuk buat sistem, kita perdaya mereka, kita hancurkan mindset mereka, rasionalitas mereka, logika mereka, karena sebuah keagamaan. Kita mengambil keuntungan dari kebodohan-kebodohan orang itu. Nah, kita ciptakan sistem, mereka tunduk pada sebuah sistem, gitu kan?
mereka diperbayar oleh tuh ranahnya ke sana itu nanti. Nah, kembali kepada kisah tentang Isra Mi'raj, kalau kita mau lihat di Quran itu ada. Jadi Isra Mi'raj ada dua suku kata, Isra dan Mi'raj gitu. Ya. Kalau Isra itu kan bahasa Arab artinya perjalanan. Sedangkan Mi'raj itu artinya kenaikan atau ke suatu tempat yang tinggi. Jadi naik kepada suatu tempat yang tinggi. Jadi Mi'raj itu naik ke tempat yang tinggi. Benar tuh. Muhammad Mi'raj tuh naik ke tempat yang tinggi. Cuma naik pakai apa? Ceritain deh tuh, naik pakai buruk lah, naik inilah, naik itu, segala khayalannya semua diilustrasikan. Seolah-olah Nabi itu dapat mukjizat hebat, buset. Alat teknologi itu pakai awan kinton tuh, ya kan? Awan kinton katanya Dragon Ball tuh. Datang tuh awan kintonnya. Kalau bahasanya dulu awan buruk. Enggaknya literatur